Hai, gue Pita. Gue selalu membagikan di sini kisah perjalanan para atlet yang mendapatkan uang jutaan dolar di usia muda, tapi karena kurang pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan, mereka menghadapi kesulitan finansial setelah berumur 40-an saat pensiun. Kali ini, gue justru akan mengangkat salah satu kisah finansial yang berbeda dari seorang pemain baseball bernama Shohei Ohtani. Buat orang Indonesia, olahraga baseball itu bukan olahraga yang populer. Olahraga ini kebanyakan dinikmati oleh masyarakat di Amerika Serikat atau Amerika Utara, dan kalau di Asia mungkin wilayah seperti Jepang atau Korea. Shohei Ohtani saat ini adalah salah satu pemain baseball terbaik di dunia, kelahiran 5 Juli 1994. Setelah dia menjadi bintang Liga SMA di Jepang, dia memulai karirnya sebagai pemain profesional di Hokkaido Nippon Hamfisher. Pada tahun 2018, Ohtani direkrut oleh tim baseball Amerika Los Angeles Angels dan mendapatkan gelar Rookie of the Year. Dia menjadi salah satu pemain top di Major League Baseball, dan di tahun 2023 dia membuat kejutan setelah menandatangani kontrak 10 tahun dengan klub tetangga satu kotanya, Los Angeles Dodgers, dengan nilai 700 juta dolar atau per tahun itu 70 juta dolar. Sebagai konteks, pemain sepak bola termahal di dunia, Cristiano Ronaldo, menandatangani kontrak sebesar 214 juta dolar untuk bermain di klub Al Nassr selama 2,5 tahun. Walaupun hitungannya Ronaldo adalah pemain dengan bayaran paling tinggi per musim, 214 dibagi 2,5 tahun, secara total kontrak Ohtani nilainya lebih dari 3 kali lipat nilai kontraknya Cristiano Ronaldo. Tapi yang membuat perpindahan Ohtani menjadi unik buat gue adalah cara dia mengatur pembayarannya. Walaupun Shohei Ohtani menandatangani kontrak selama 10 tahun yang dengan nilai jumbo 700 juta, Ohtani akan menunda pembayaran gajinya sebesar 680 juta dolar hingga tahun 2034. Dan saat ini Shohei Ohtani hanya akan menerima gaji sebesar 2 juta dolar per tahun. Kenapa dia secara sadar minta digaji kurang dari 10% gaji total selama 10 tahun? Dari segi pengelolaan keuangan, orang banyak yang menganggap pengaturan kontrak seperti ini lain daripada yang lain tentu saja, tapi juga jenius. Karena pertama, kota asal Los Angeles Dodgers itu berada di negara bagian California, salah satu negara bagian dengan tax bracket atau kategori pajak tertinggi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada 2 jenis pajak yang harus dibayar oleh seseorang berdasarkan penghasilan mereka. Yang pertama, pajak federal atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Untuk seseorang yang penghasilannya di atas 578.125 dolar, yang pastinya termasuk si Ohtani, mereka harus membayar pajak federal sebesar 37%. Selain itu, mereka juga kena pajak negara bagian. Jadi dalam hal ini California juga memajaki penghasilan mereka, di mana untuk penghasilannya Ohtani akan kena pajak 22% lagi. Kalau dihitung, seseorang dengan penghasilan yang jumbo seperti Ohtani itu kena pajak 59% atau lebih dari paruh penghasilannya akan diambil oleh pajak. Kesel kan? Itu sebabnya tim keuangan Ohtani mengatur pembayaran penghasilannya dengan cara seperti ini. Sehingga selama 10 tahun masa kontraknya, Ohtani hanya akan membayar pajak yang jauh lebih kecil dari seharusnya. Dan keharusan membayar pajak untuk nilai kontrak total tersebut ditunda selama 10 tahun. Mungkin ada yang berpikir, kok tanda tangan kontrak gaji tapi cuma bisa menikmati sedikit ya gajinya? Ingat, sebagai salah satu atlet top di Amerika Serikat, penghasilan Ohtani tidak hanya berasal dari gaji klub, tapi juga endorsement dan partnership yang pastinya nilainya tidak kalah besar dari gaji klub per tahun. Selain dengan menunda pembayaran gaji akan memperkecil total penghasilan Ohtani yang kena pajak, dia juga akan tetap dapat menikmati penghasilan yang lumayan dari kontrak sampingan ini. Jadi dia akan selalu punya uang yang cukup, bahkan berlebih untuk gaya hidup. Yang ketiga, di tahun 2034, Shohei Ohtani akan berumur 40 tahun dan pastinya sudah pensiun. Jadi dengan Shohei Ohtani tetap menerima gaji selama 10 tahun setelah dia pensiun dengan jumlah 68 juta dolar per tahun, dia
atau ya pengacara dan penasihat keuangannya sudah menyiapkan skema dana pensiunnya sejak dia umur baru 29 tahun. Membaca mengenai berita Shohei Ohtani ini, kemudian gue mulai berpikir dengan situasi gue. Walaupun ya tentu saja penghasilan gue nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dia. Kantor gue memang memberikan bonus akhir tahun kepada karyawan. Dan sebenarnya di bulan November kemarin, HRD gue memberikan pilihan kepada karyawan yang ingin menaruh bonus mereka ke dalam dana pensiun. Namun gue adalah salah satu orang yang tidak mengambil opsi tersebut. Walaupun sebenarnya waktu itu secara cash flow sebenarnya dana bonus itu gue nggak butuh-butuh banget. Padahal kalau dihitung-hitung, harusnya kalau gue memasukkan bonus akhir tahun gue ke dana pensiun, berarti gue akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil, serta akan menambah pundi-pundi dana pensiun gue. Ini seharusnya jadi perhatian gue sih. Jadi ketika berikutnya ada penghasilan ekstra di masa datang, mungkin gue akan memikirkan strategi seperti strategi Shohei Ohtani ini. Yang keempat, Shohei Ohtani ini sebenarnya menetapkan budget untuk hidupnya sendiri. Dia hanya butuh $2 juta per tahun sebelum dipotong pajak ya. Ingat, Amerika Serikat potong pajaknya gila-gilaan, berarti hampir 50%. Berarti dia tidak akan terima uangnya sebegitu banyak dari gaji $2 juta per tahun. Shohei Ohtani saat ini hidup dengan 97% savings rate. Bahkan kalau misalnya Shohei Ohtani nggak terima endorsement dan lain-lain, Shohei Ohtani sudah punya rencana financial independence-nya. Sesuatu yang sangat jarang ditemui di kalangan atlet yang biasanya kalau dapat uang banyak akan menghabiskan semuanya untuk bermewah-mewah, beli mansion, bling dan lain-lain. Gue harus bilang, ya gue salut sih sama siapapun yang kasih saran keuangan kepada Shohei Ohtani. Dan gue juga harus salut kepada Shohei Ohtani sendiri karena dia mendengarkan saran-saran tersebut. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai level penghasilan seperti Shohei Ohtani. Karena itu juga dia dapatkan secara dengan kerja keras, bertahun-tahun, menyempurnakan kemampuan sebagai atlet, dan tentu saja dengan pengorbanan fisik. Karena pasti mereka cedera, harus dioperasi, dan lain-lain. Tapi mungkin strategi dia ini bisa memberi contoh kepada kita di tahun 2024 untuk lebih memperhatikan bagaimana kita mengatur skema penghasilan kita agar bisa lebih efisien dalam mengelola pajak sehingga tetap tidak pernah lupa menyisihkan dana untuk persiapan masa pensiun nanti. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!